selamat datang di Budi Mulia Podcast dan kembali lagi bersama kami. Apa kabarnya nih teman-teman nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya dimanapun teman-teman berada. Oke, Sobat Budi Mulia Podcast, kembali lagi bersama kami dalam pembahasan tentang prestasi nih. Jadi lagi-lagi Budi Mulia melahirkan siswa-siswa yang berprestasi. So, kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau cari-cari informasi dan mungkin ada beberapa tips and triknya nih teman-teman. Jadi, belum lama ini siswa Budi Mulia baru saja mengikuti lomba nih teman-teman, lomba English Speech di salah satu universitas. Dan hari ini sudah hadir bintang tamu kita dan narasumber dari siswa SMA Budi Mulia. Jadi langsung aja nih kita ke Jeza. Halo Jeza. Apa Halo, kabar Jeza? baik. Baik ya, sehat ya Jeza. Jeza Iksan, betul? Ah, Betul. Oke, karena kalau Bu Nadia sih sudah kenal, tapi kayaknya teman-teman banyak yang belum kenal nih. Boleh perkenalkan diri dulu Jeza? Nama saya Jiza Iksan dari kelas 104. Ya, 10.4. Wow, mana nih 10.4? Kemarin juga 10.4 nih sebelumnya. Sekarang 10.4 lagi. Jangan-jangan 10.4 banyak yang berprestasi nih Jeza. Ya nggak? mungkin. Mungkin masih terpendam nih ya teman-teman 10.4. Oke Jeza, sebelumnya Bu Nadia mau mengucapkan terima kasih nih ya sudah mau datang ke Budi Mulai Podcast, mau mau ya ditanya-tanya nantinya ya, bukan tanya-tanya yang hot kok, ini kita mau sharing-sharing, boleh ya Jeza ya? Boleh. Nah, Bu Nadia mau ngucapin juga congrats untuk Jeza yang sudah berhasil mengikuti lomba kemarin ya, dan cukup memuaskan ya buat Jeza. Gimana English speech-nya? Baik sih, Bu. Baik ya, Bagus. cukup membanggakan untuk Jeza, betul? Biasa sih, Bu, saya. Biasa, tapi membanggakan loh untuk sekolah loh. Kita bangga loh sama Jeza, dan kemarin sama Raihan juga ya Ah, ikut. Wow, keren banget. Dan Bu Nadia mau mengucapkan congrats ya buat Jeza. Dan Bu Nadia juga mau nanya-nanya nih. Tentunya pasti teman-teman bakal kepo banget nih sama perjalanan Jeza. Boleh Jeza? boleh, Bu. Boleh. Oke, boleh kita mulai ya nih. Jadi kok Bu Nadia mau nanya sih, sebenarnya dari kapan sih Jeza ini interest atau suka sama bahasa Inggris nih ya, karena kemarin kan baru aja menang bahasa Inggris kan bidangnya. Oke. Sebenarnya kalau suka atau enggak sih biasa sih, Bu. Oke. Cuman kalau interest itu pertama belajar tuh dari TK. Wow. TKB. Cuma waktu TKB itu Iya. belajar sendiri lewat aplikasi gitu. Oh. Yang kayak Mm-mm. hewan-hewan nyanyi gitu, Oke. ABCD gitu. Yang di YouTube YouTube gitu Ah, ya, YouTube Kids gitu ya. ah, Itu kenapa bisa tertarik tuh? Masih ingat nggak pas kecil tuh kenapa tertarik sih sama bahasa Inggris ini? Kayak karena kalau dulu itu gara apa guru pas TK sih, Bu. Dia ngomong Oh, bahasa Inggris cuman oke. aku kurang ngerti. Mm-mm. Terus aku juga mau lah jadi yang paling hebat di antara teman-teman Wow, dulu. ambis ya, ambis. Wow, keren-keren. Jadi dulu belajar bahasa Inggris aja iseng-iseng. Oke, jadi pas TK itu udah tertarik karena gurunya mungkin eh, komunikasinya bahasa Inggris gitu. Ya, Oh, keren-keren. Jadi YouTube-nya jadi buat pembelajaran ya, mm, bukan buat hiburan juga. Keren banget nih, Jeza. Dan sampai sekarang? Atau mungkin sempat ada misalnya kayak ada, aduh kayaknya saya nggak mau belajar bahasa Inggris lagi nih gitu, pernah nggak? enggak Nggak usah. pernah. Berarti sampai Dulu sekarang nih dari TK. enggak juga kalau SD SMP kan soalnya sekolahnya inter. Jadi Oke. kepaksa ngomong bahasa Inggris terus. Jadi Jadi dari situ di juga udah push biasa. ya. Oke. Jadi malah buat sehari-hari ya. Mm-mm. Jadi makanan sehari-harinya Jeza nih bahasa Inggris. Iya. Wow, pantasan aja kemarin berhasil ya. Wow, keren keren keren. Nah, kalau bahasa Inggris ini sebenarnya pilihan Jeza atau gimana? Sebenarnya pilihan nggak terlalu sih, Bu. Oke. Cuman kayak apa nilai bahasa Inggrisnya tinggi terus kalau nggak dipakai juga sayang. Betul Jadi mending betul. buat lomba aja. Kalau menang kan ya alhamdulillah syukur Iya, gitu. keren keren. Benar-benar berarti Jeza nih bisa dibilang udah menemukan aset yang Jeza punya ya. Ah, Jadi sekarang fokus ngembangin gitu. iya fokus mau Oke, lomba lagi. lomba lagi. Masih masih ada semangat lagi mau lomba. Keren banget nih guys. Nanti kita bahas tentang perlombaan ya Jeza nih. Terus ada bahasa lain nggak selain bahasa Inggris yang Jeza lagi pelajari atau mulai tertarik? Pas SMP sih belajarnya Arab. Arab. Mau lanjutin lagi cuma Oh, belum sempat. belum sempat. Soalnya Jadi ribet juga. tertarik ya. Lumayan ya kayaknya Ah, kalau belajar bahasa tuh apa ya? Sebenarnya polanya kayaknya sama ya kalau belajar mm, bahasa, cuman memang harus fokus seperti itu ya Jeza. Betul nggak sih? betul, cuman kalau beberapa bahasa ada yang emang lebih butuh intensif kayak Mandarin, Jepang, Korea, Wow, iya Thailand. iya. Yang intinya yang apa itu ya udah beda lah bukan Latin. Hmm, 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 hmm.
Betul betul. Oh, jadi Jeza sekarang lagi tertarik di bahasa Arab Mm, gitu, mau dikembangkan juga. sama Jepang Wow. mungkin. Jepang? Mm. Wow, Jepang juga udah mulai belajar atau gimana nih yang bahasa Arab sama Jepang? Kalau Arab aku belum sih Bu, saya belum. Kalau Jepang pelan-pelan. Pelan-pelan. Udah mulai ya. Berarti Jeza ikut ekskul Jepang? Enggak Oh, sendiri enggak. atau enggak Makata. Otodidak. Ah, Wow, keren keren nih. Nah, jadi bahasa lainnya itu ada bahasa Arab sama bahasa Jepang nih. Semangat nih Jeza nih ya. Nah, Bu Nadia mau tanya dong, mungkin teman-teman juga kayaknya mau tahu juga nih. Pengalaman Jeza yang tadi Jeza bilang nih udah maksudnya udah mampu lah ya di bahasa Inggris ini tuh, apa aja nih pengalamannya Jeza? Boleh cerita dong, sharing-sharing? kalau pengalaman sih nggak ada Bu, nggak ada. Oke. Paling kalau SMP juga ikut paling ekskul bahasa Inggris. Itu yang Ibu tanyakan gitu. Itu pengalaman kan? Ya Iya, itu pun juga paling waktu itu niatnya bahasa Inggris tuh cuman buat main-main doang. buat main-main doang. Eh, Wow. Cuman keterusan ya udahlah, Oke. nggak apa-apa. Waktu itu sempat sih Bu ditawarin lomba ya, Mm-mm. skalanya udah inter. Iya. Cuman saya waktu itu masih malu. Oh, SMP Mas malu. Pas Heeh, SMP itu kan? mm. Wow. Sekarang makanya kemarin nyoba beraniin diri. Misal Jadi kemarin itu ada penyesalan atau gimana tuh pas SMP nggak ngikut? sedikit sih Bu. Sedikit. Jadi Heeh, akhirnya membalasnya di SMA. SMA. Wow. Oke, oke. Jadi pengalaman sejauh ini ikut aktif di ekskul aja ya. Pas Mm-mm. SMP itu pun ya. Gitu. SD ada pengalaman apa kira-kira? Oh, SD juga ikut ini sih klubnya ya. Oh, klub juga. Kalau sekarang ikut nggak? Nggak, Enggak. Kenapa nih malah sekarang nggak ikut nih? nggak ada waktunya Bu. Oke, belum ketemu nih, sibuk ya kayaknya Jeza nih ya. Keren-keren. Nah, tadi kan udah sharing pengalaman nih. Kesulitan gak sih Jeza kalau menurut Jeza nih belajar bahasa Inggris selama ini? Pertama-tama iya sih Bu, pas mungkin kelas Mm-mm. satu ya, kelas 2 kan itu kan belajar banyak tuh, harus yang banyak dipelajari. Yap, Cuman ntar makin lama misal apalagi tuh untuk orang yang suka baca buku tuh, ya, itu pasti ntar bakal lebih gampang kan, bakal belajar kosakata. iya. Jadi Bukunya buku Inggris ya maksudnya ya. buku bahasa Inggris. Ntar buku bahasa Arab kan nggak sejalan. Ntar Oke. juga pelan-pelan tuh bakal ngerti sih Bu. Jadi fokus di latihan atau gimana nih? Em, Kalau menurut saya sih bukan masalah ngerti apa enggaknya, Oke. cuman lebih sering dipakai apa enggak sih Bu. Soalnya saya Oke. Praktisnya gitu ya, uh, prakteknya justru yang harus langsung diterapkan. soalnya waktu itu pas kelas 6 tuh saya aja bahasa Inggris sebenarnya bisa, cuman masih kurang Ya, lancar Bu, ngomongnya tuh masih oke. kayak aneh lah. Mm-mm. Jadinya pas kelas 6 tuh itu kan eh, apa ya, pas mau kelas 7 tuh, Yap, jadi saya waktu itu mempersiapkannya itu lewat main sama teman-teman online yang itu di mana tuh, di ya contohnya mungkin di Amerika. yap. Jadi ngomongnya kan pakai bahasa Inggris. Oke, Nah, waktu itu kan pernah kan dikata apa, bukan kata-katain sih, dicandain tuh kayak oke. apa, ngomong apa sih gitu. Oh, alah, Cuman diledekin ya. cuman dari situ kan jadi lancar gitu bahasa Inggrisnya, Oke, oke. komunikasinya gitu. Oh, jadi dipraktekkan langsung dengan teman-teman intern. Mm. Oh, itu game, teman game Ya, teman atau game, ada forumnya gitu? teman game, teman Teman game. game Mm. gitu. Tapi ikut forum nggak? Oh ya, sekalian Ibu Nadia nanya deh, ini untuk kegiatan menunjangnya kira-kira Jeza ada nggak? Kalau tadi kan ternyata nggak ikut eskul, tapi Mm. di lain sisi ada nggak ikut kegiatan yang menunjang bahasa Inggris ini? Kalau sekarang enggak sih. Enggak. Yang Enggak. tadi yang tadi teman-teman game tadi menurut Jeza menunjang atau tidak tuh? Oh, pas itu Oh, pas menunjang. itu. Oh, enggak lanjut sampai sekarang. Enggak, itu kan Enggak. udah lama. Oh, Udah, alah. ya udah lama. Paling sekarang komunikasi sama teman lama, teman SMP. Kalau kita Oke. kan circle-nya waktu itu, apa, sampai sekarang kan selalu ngobrol pakai bahasa Inggris. Mm-mm. Karena mungkin ada yang aneh kalau Yap. pakai bahasa Oh, Indonesia gitu. karena udah kebiasaan Iya, kali iya udah ya. kebiasaan. Wow, wow. Jadi justru udah jadi kayak kesehariannya Jeza nih ya bahasa Mm-mm. Inggris. Wow, keren keren. Nah, tadi kan Jeza juga sempat ada beberapa pengalaman ya yang sudah Jeza apa ceritakan nih. Nah, terus kalau menurut Jeza nih, pendapat Jeza bahasa Inggris tuh susah nggak sih Jeza? Karena kayaknya ada sebagian orang ya, aduh bahasa Inggris kayaknya saya tidak tertarik atau saya sulit untuk memahaminya. Susah nggak menurut Jeza? Em, Sulit-sulit gampang. Sulit-sulit gampang tuh gimana tuh? Boleh diceritakan nggak? Sulit kalau buat yang main-main, gampang buat yang niat, Bu. Oh gitu. Karena bahasa Inggris sebenarnya kan nggak beda jauh sama bahasa Indonesia. Oke. Jadi kalau misal sulit sih mungkin, cuman
gampang juga buat dipelajarin banding bahasa-bahasa lain gitu loh. Contohnya gimana nih, Bu? Boleh kasih contoh nggak kalau sulit itu seperti apa, gampangnya yang seperti apa? Sulit mungkin orang tuh mungkin pas ngomongin tentang kalau ada yang tahu tuh kayak apa past tense, Oke. present tense itu kan ngomongin Mm-mm. yang sekarang sama masalah mungkin kan kayaknya masih ada yang keliru tuh. Cuman Yap. kalau emang niat dipelajarin sih gampang sih, Bu. Soalnya itu konsepnya kan sama kayak bahasa Indonesia juga. Cuman mungkin agak ribet dikit Wah, deh. ribet ya, lebih ke Heeh. ribet mungkin Mm-mm. ya. Jadi kalau Jeza sendiri mungkin bisa sekalian kasih tips and triknya belajar bahasa Inggris itu gimana biar masuk kategori gampang ya nih, Jeza nih gimana nih? Kalau dulu saya sih Boleh maju dikit takut nggak kedengeran suaranya? Yap. kalau dulu sih saya suka nonton kartun, Mm-mm. cuman nggak pakai subtitle. Oke, kartun bahasa Inggris yang Heeh. nggak pakai Atau enggak subtitle. film apa deh itu, YouTube Oke. kayak boleh. Terus baca buku. Mm-mm. Udah sih Bu itu aja. Jadi rajinnya di baca buku Mm-mm. dengan Mm. nonton film. Tapi Sama kan mungkin main game sih Bu. oh, game juga. Game Game. cuman yang cerita nih, bukan Oke. yang multiplayer Game game online apa tuh online. maksudnya? Intinya yang kayak game single player lah Bu, yang Oke. fokusnya tuh game ini ke ceritanya. Yang kan kalau cerita-cerita tuh Mm-mm. pasti banyak teks-teksnya tuh. Yap. Oh, Nah, itu kan kita nyimak alah, iya aja. benar benar Mungkin benar. kayak Harvest Moon kan itu ada banyak Iya ceritanya tuh. iya iya. Nah, itu kan pakai bahasa Inggrisnya bisa itu. Wow, bisa juga ya dari game buat belajar juga, keren Mm-mm. juga nih. Nah, itu kayaknya kalau Bunda dia sendiri sebenarnya punya pernah nyoba ya kayak gitu ya. Cuman tetap kesulitan juga nih Jeza memahaminya. Nah, kalau Jeza tuh gimana triknya nih? Tipsnya gitu? Triknya kemarin kalau pas awal-awal mungkin Jeza juga ada kesulitan kali ya Mhm. untuk pertamanya gitu kayak sulit untuk memahami atau ini bahasanya apa sih gitu. Kadang kan itu yang bikin kita down ya kayak pusing lah gitu. Menurut Jeza tuh gimana tuh? Em, Mungkin kalau pusing saya nggak pernah sih Bu. Oh, nggak menemukan. Nggak pernah. Oke, keren banget nih Jeza expert Nggak, nih. Bunda bukan dia jadi bukan insecure bukan deh. gitu Bu. Pas kelas 5 tuh masih Mhm. remedial itu bahasa Oke, Inggris, karena waktu itu dikritiknya itu sama guru tuh kurang baca. oke, Cuman pas ya semenjak itu juga mulai baca. Oh, itu pun juga bukan, sebenarnya nggak baca buku yang banyak banget sih Bu, lebih ke komik. oke. Kayak Komik bahasa iya, Inggris. iya komik bahasa Inggris. Mhm, Nah, kan komik tuh maksudnya masih bisa dihitung baca lah. mhm. Jadi baca apa suka baca mulu, akhirnya lancar-lancar juga apa mungkin sama novel. Yap. Jadi tuh pas kalau ulangan tuh biasanya kan ada bagian nulis Bu, esai. Oh Nah, ya. bikin cerita. Nah, dari situ pun kata guru udah apa udah meningkat drastis gitu Bu. Wow, dari Gara baca-baca itu. baca doang iya. Jadi sebenarnya kalau disimpulkan bisa kayak gini gak sih Jeza kalau misalnya yang dari eksternalnya gitu ya misalnya berarti kita harusnya menyerapnya itu tadi dari baca Mhm, sama nonton film mhm, atau tambahannya mungkin variasinya di main game ya mhm, Jaza ya. Terus tapi kalau outputnya tadi inputnya itu tadi kita baca atau nonton film dengan yang tidak memberikan keterangan atau subtitle tadi mhm. ya. Terus kalau outputnya kita menulis gitu atau gimana Jaza? Menulis Menulis. terus nyoba ngobrol sama orang yang Oh, bisa. speakingnya ya Iya berarti ya. speakingnya, Mm-mm. communication kan juga penting. Yap. Apa jadi mungkin ya cari temen yang Oke. emang apa ngerti juga bahasa Inggrisnya gitu. Oke, berarti perlu ini juga berperan penting ya si output ini ya. Iya. Jadi nggak serta-merta kita nerima aja tapi kita nggak aplikasikan gitu Mhm, Jaza ya. Jadi karena kebetulan Jaza di SMP dan SD-nya menuntut untuk berkomunikasi bahasa Inggris, mungkin itu jadi peluang juga ya. mhm. Walaupun memang kayak aduh, kenapa sih harus bahasa Inggris gitu. Biasanya kan ada yang tertekan ya kayak harus ngomong bahasa Inggris Iya. gitu. Tapi karena dengan itu juga Jeza jadi bisa ya gitu dan teman-teman Jeza lainnya mungkin ada yang seperti ini juga gitu. Wow, keren banget nih Jeza. Oh ya Bu Nadia mau ngebahas tentang lomba kemarin nih boleh? Boleh, boleh. Kemarin tuh ada kesulitan gak sih Jeza dari persiapan mungkin atau latihannya apa tuh kira-kira Jeza? Kalau pertama sih bingung. Temanya mungkin Oke. agak klise. Hmm, Jadi apa mikir-mikir dulu nih apa sama minta saran temen lama. oke. Jadi pertama pasti nyusun ide dulu, karena ini juga masih pertama kali kan. Iya, Apa saya ikut lomba pidato. yap. Biasanya dulu mungkin kalau apa aktivitas tuh debat. Iya. Jadi pertama-tama tuh sulit sih. Sulitnya di Heeh. mana? Tadi bingung tadi Ya atau bingung gimana? tadi klise apa soalnya idenya agak klise juga sih buat Mm-mm. diomongin, jadi
bingung banget. Sampai kan pas udah ngerti mau ngapain nih, baru tuh udah mulai lama-lama kesusun kesusun, Ya, walaupun banyak revisi, banyak revisi. banyak banyak revisi. Cuman Benar-benar. kalau pidato sih sebenarnya nggak terlalu ngafalin sih Bu. Lebih Oke. ke apa, paham ngomong apa, terus kayak apa, bercerita gitu sih Bu, Ya. jadi ngafalinnya nggak terlalu susah sih. Oh, jadi mungkin memahami konsepnya ya. Mm, Jadi improve pun jadi mendukung juga mm, gitu. Jadi kemarin sempat improve atau enggak tuh Jeza lombanya? dikit sih Bu. Dikit Mm, gitu. Tapi karena intinya berarti di sorry, di pemahaman itu ya berarti ya. mm, Di memahami konsepnya dan kemarin sempat bingung ya mengkonsepkannya kayak gitu. mm. Terus gimana tuh apa yang Jeza lakukan saat itu? Em, nanya-nanya sih Bu, nanya-nanya Nanya-nanya, sekali. sharing-sharing gitu ya. Mm. Sama siapa tuh nanya-nanyanya? Mungkin kalau di sini Mr. Reza Oke. sama kakak sama teman lama. Oke, sama teman-teman yang lain gitu ada nggak? Enggak. Nggak ada. Karena kan sebelumnya sebenarnya ada Kak Dafir, ada Kak Raihan juga kan sudah berhasil juga mengikuti lomba gitu. Sharing-sharing juga atau tidak itu? Enggak, aku lebih naik teman Oh, lama. jadi nanti next nih udah tahu kan Kak Dafir sama Kak Raihan juga Udah. ada pengetahuan ya di bidang yang Jeza geluti juga gitu bersamaan. Mungkin nanti bisa sharing ke depannya ya. Atau mungkin bahkan bisa ikut lomba bareng lagi nih Jeza nanti di next lombanya ya Jeza ya. Wow, keren banget. Jadi kemarin itu sempat ada kendala juga ya, tapi dari yang tadi kan Bu Nadia lebih ke kendala atau hambatannya. Nah, Hmm. kalau dari menurut Jeza itu yang menyenangkan dari lomba kemarin apa? Pas pengumuman menangnya sih. Wow, itu yang dinanti-nanti Jeza. Nah, Wow, apa perasaan Jeza? pas itu seneng, cuman setelah udah tahu udah kayak biasa sih Bu. Padahal baru pertama kali kayak gini menang Oke, akademis gitu. oke. Cuman mungkin emang bukannya sombong, cuman mungkin udah agak pede gitu lah Bu. Oh, karena Udah sudah pede. pede ini. Tapi sudah puas belum menurut Jeza? Belum Bu, baru Belum. satu. Baru satu ya. Harus lebih banyak nih berarti. Heeh. Wow, keren. Jadi yang ada yang ada info lomba bahasa Inggris boleh ke Jeza dong. Ikut ya Jeza ya. Kalau ada yang ngasih tahu Oh, Jeza nih ada info lomba, ayo ikut gitu boleh? ya boleh asal Boleh nggak ya. bertumpuk Bu. Nah, oke oke. Satu-satu. Satu-satu ya dan semoga nggak berbentrokan biar tadi penyusunan konsepnya ya Jeza ya. Nah, kalau pandangan Jeza sendiri nih ya tentang bahasa Inggris, itu menurut Jeza tuh seperti apa? Kayak wifi Bu. Wow, Em, gimana tuh? wifi itu kan apa, menyatukan, Yap, mengkonek. Bahasa mengkonekkan. Inggris ini kan Yap, mengkonek semua orang dari semua negara Bu. ya, Jadi harus dipelajarin juga, bukan hal oke. yang aneh gitu, bukan Mm-mm. yang nggak menghormati bahasa sendiri, cuman Iya, inilah cara buat berbicara dengan orang lain gitu Bu. Jadi di nggak ada terutama halangan. di luar ya Heeh. gitu. Biar Oke. nggak kagok gitu misal ditanya turis misalnya, Iya. kayak Oh, biar nggak kayak iya apa, ya. orang-orang yang viral gitu ya Bu. Oke lah, takutnya nanti di jalan ada yang bikin konten gitu ya, bule-bule gitu maksud Jeza kayak gitu. Heeh. Wow, ya bisa juga sih seperti itu ya bisa dijadikan acuan juga ya Jeza betul. Nah, kalau harapan Jeza sendiri tadi mungkin selain setelah ini mau ikut lomba lagi ada nggak sih harapan lain buat Jeza di bidang Inggris ini gitu atau bahasa Inggris ini? Sebenarnya nggak terlalu sih Bu, cuman buat orang-orang yang mungkin pandangannya masih nggak usah so Inggris, Iya, itu ada sih Bu. gimana Apa, tuh harapannya apa? bahasa Inggris itu sebenarnya nggak aneh kan Bu, itu Iya, kan cuman bahasa internasional yang emang harus dipelajarin. Jadi misal ada orang yang ngomong bahasa Inggris maupun jelek atau bagus, iya. nggak usah di apa, katain so Inggris gitu loh Bu. Oke, jadi sebenarnya harapan Jeza ya teman-teman mungkin ya bisa menerima gitu pembelajaran ataupun teman-teman yang lagi praktik gitu ya. Kalau dari Jeza sendiri mungkin mau keluar negeri atau gimana? Sekarang belum tertarik sih Bu. Belum tertarik gitu. Siapa tahu mungkin dengan Jeza, oh saya udah ini nih udah bagus misalnya di bahasa Inggris ini, saya mau kuliahnya bahasa Inggris mungkin misalnya nanti gitu. Kayak gitu nggak? Enggak. Nggak, belum ya, belum kepikiran Enggak, ya. kalau kuliah emang nggak mau yang bahasa Inggris. Nggak mau yang bahasa Inggris kenapa? Bosen Bu. Biar semakin mendalami dong harusnya ya nggak sih? Bosan tapi tujuannya sebenarnya ingin membumikan mungkin ya Mm-mm. Jeza ya buat teman-teman yang masih belajar bahasa Inggris gitu Apa? ini pesannya gitu apa tuh kira-kira Jeza?
jangan patah semangat sama Yap. jangan down sama orang yang bilang tadi tuh jangan, nggak Yang usah sok Inggris ya itu sok ya. Inggris, Oke, oke. kecuali anak Jaksel, Bu. Anak Jaksel, kenapa emang anak Jaksel Jeza? Jaksel itu bukan bahasa Inggris, Bukan Bu. bahasa Itu Inggris. ngada-ngada, Bu. Bahasa gaul sih Iya. memang ya. Cuman jangan ngaku bisa bahasa Inggris. Oke, jangan sok Jaksel gitu ya. Jangan sok Jaksel. Tapi dari Jaksel juga sebenarnya kita juga banyak Mm-mm. belajar juga kan. Jadi walaupun mungkin agak sedikit rancu bahasanya, tapi ya setidaknya kita mulai tertarik lah ya buat kita belajar bahasa Inggris. Minimal kalau ketemu anak Jaksel kita nggak malu-maluin. Gitu nggak sih Jeza? Bisa sih, Bu, bisa. Bisa juga ya. Pokoknya intinya banyak acuan ya yang bisa teman-teman dapatkan untuk belajar bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya gitu ya Jeza ya. Oke, nah sebelum itu ada nggak nih? Tadi kan udah ngasih kesan ya atau pesan Mhm. buat teman-teman terutama yang lagi belajar. Tadi pede aja ya Jeza ya, jangan takut sama orang yang akan bilang so Inggris Mhm. atau membikin down kita gitu terus belajar gitu ya. Kalau untuk guru-guru Jeza ada yang ingin dibicarakan atau ada yang disampaikan mungkin? Ini terima kasih khusus Khusus, buat wow, Mr. Reza Mr. karena Reza, udah oke, oke. ngebantu banyak kemarin di lomba kemarin, banyak apa yang alhamdulillah bisa dapat juara 1. Wow, oke. Dari guru-guru lain mungkin Mem Sri. Om Sri dan guru-guru lainnya nih ya pasti ya, mungkin di bidang-bidangnya masing-masing gitu. Karena ini bidangnya sedang bahasa Inggris ya Jeza, jadi lagi sering berkomunikasi sama guru-guru bahasa Inggris ya Jeza ya. Wow, terima kasih nih ya buat guru-guru SMA Budi Mulia ataupun guru-guru lainnya yang pastinya punya jasanya ya yang tidak henti-hentinya dan maksimal banget untuk memberikan ilmu dan pendampingan. Oke, Jeza ada lagi yang ingin disampaikan? Enggak sih, Bu. Enggak, udah cukup ya. Oke, Bu Nadia ambil sedikit kesimpulan nih. Jadi teman-teman untuk mau yang belajar bahasa Inggris pertama mungkin percaya diri ya tadi Jeza ya. Percaya Karena kan belajar bahasa Inggris ini ada input, ada outputnya tadi ya. Yang kita bicarakan inputnya itu teman-teman bisa tadi belajarnya dari baca komik atau baca-baca apapun yang teman-teman suka atau yang hobinya mungkin nonton film ya Jeza ya, bisa nonton film tanpa subtitle misalnya atau kalau sekarang mungkin ya kayak gini dengerin podcast nih misalnya ya Jeza ya, podcast Iya, yang bisa, bahasa bisa. Inggris gitu atau podcast ini kalau ada subtitle Inggrisnya boleh juga dipelajari ya Jeza ya, kayak gitu. Dan outputnya nih teman-teman selain menulis ya, kalau menulis kan lebih terampil lagi biasanya nih ya, lebih mendukung kita lagi nih biasanya buat esai Iya, buat ataupun esai, buat iya akademisi. betul buat akademisi menunjang sekali. Dan output lainnya teman-teman bisa aplikasikan di komunikasi teman-teman. Nah, dengan tadi catatan dengan percaya diri, dengan tidak patah semangat ya, dan dilakukan secara kontinu gitu ya Jeza ya. Dan boleh nih kalau ketemu Jeza ngomongnya bahasa Inggris aja guys gitu, nanti biar diajarin sama Jeza, boleh ya Jeza ya, di sharing-sharing ya ilmunya, boleh nggak? Boleh dong tentunya. Jadi nanti kalau ketemu di kantin atau di jalan atau dimanapun teman-teman boleh belajar sama Jeza nih, sudah welcome ya Jeza ya gitu teman-teman. Dan semangat juga buat teman-teman yang mungkin lagi mau mulai belajar atau sekarang sudah belajar bahasa-bahasa lain asing ya, bahasa asing ataupun bidang apapun itu deh teman-teman, semangat belajarnya, jangan patah semangat, tetap percaya diri tentunya ya teman-teman ya. Dan juga konsisten nih teman-teman yang harus kita latih terus-terusan, yang harus kita output ya, karena belajar jadi harusnya salah itu bukan menjadi suatu hal yang negatif, suatu hal yang harus ditakutkan. Justru kita Bisa harus naik, iya betul, kita harus menerimanya ya dari kesalahan dalam pembelajaran ini gitu ya teman-teman ya. So ditunggu nih buat teman-teman yang lagi mencapai prestasi atau pengalaman-pengalaman keren lainnya di podcast, biar kita bisa sharing-sharing kayak gini ya teman-teman ya. Oke, jadi hari ini sekian dulu ya pembahasan kita Jeza. Mungkin nanti di next lomba atau next pengalaman Jeza lagi bisa sharing-sharing, boleh ya Jeza. Sampai ketemu lagi Jeza. Sekali lagi Bu Nadia mau ngucapin terima kasih dan congrats untuk Jeza. Sampai ketemu juga buat teman-teman di lain waktu. Sekian dari kami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Jeza.